Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-13. Judul renungan kita pada hari ini adalah Konsisten Mewujudkan. Buku Write Like a Boss ditulis dengan memberi semangat dan menyajikan tips bagi mereka yang ingin menjadi penulis penuh waktu. Salah seorang penulis yang terkenal dari Amerika, Ben Hale, mengisahkan bahwa semula dia menargetkan dirinya menulis sebanyak 500 kata per hari, dan dia gagal memenuhinya. Alasannya, dia memiliki tiga orang anak, sebuah bisnis kecil, dan waktu yang sangat sempit baginya. Tahun berikutnya, dia mampu mencapai target tersebut. Lalu dia pun memenuhi target berikutnya, yakni 1000 kata. Persoalannya bukan pada seberapa tingginya target, melainkan pada konsistensi pelaksanaannya setiap hari. Dan setiap jangka waktu tertentu seharusnya ada kemajuan pencapaian. Prinsip ini sebenarnya berlaku untuk pekerjaan apapun. Secara terus terang, kitab Amsal Salomo menyatakan bahwa orang yang dipenuhi oleh keinginan tanpa mewujudkannya adalah pemalas. Ia mungkin memiliki banyak sekali target, namun semuanya itu hanya sebatas angan-angan. Jarang dia mampu mencapai targetnya sendiri. Ada 1000 hal yang dia jadikan alasan. Tentu saja orang yang rajin pun memiliki keinginan. Namun targetnya tidak muluk-muluk, sebab yang penting baginya adalah kesanggupan untuk mewujudkannya. Kita disebut rajin bila segera mungkin melaksanakan pekerjaan dengan giat. Rasa enggan harus ditaklukkan ketika kita berhadapan dengan tugas. Rintangan tidak kita jadikan alasan, melainkan diatasi. Target penting, namun bukan yang utama. Tuntasnya tugas dan tanggung jawablah yang lebih utama. Bila terwujud, hati kita pun terpuaskan. Orang rajin mewujudkan target menjadi pencapaian dengan mengalahkan keengganan dan rintangan. Oke, mari kita lihat. Ya, renungan kita pada hari ini berbicara tentang Amsal yang ke-13 gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, bolehkah seorang tuh pingin kaya dan benar? Apakah firman Tuhan itu memang melarang orang untuk kaya atau terkenal? Apa sih sesungguhnya yang dikejar oleh orang yang benar? Nah, sekarang kita lihat ya, karena di Amsal 13 ini banyak poin-poin yang menarik untuk kita bahas. Mari kita baca. Ayatnya cukup panjang dari ayat 1 sampai ke 25, jadi 25 ayat. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memperburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi seorang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, dia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati,
Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi dia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Nah, ayat yang pertama bicara orang bijak dan pencemooh, gitu ya. Jadi di sini ada pengontrasan ya. Anak bijak dengar didikan ayahnya. Tetapi pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Hardikan ini suaranya pasti lebih keras daripada cuma sekedar didikan. Tapi dengan suara yang lebih keras ini pun, pencemooh tidak mau mendengarkan. Sekalipun ada hardikan. Nah, saudara, ketika Tuhan menegur dan mendidik kita dengan cara yang lembut, apakah kita memiliki kepekaan rohani untuk cepat meresponinya? Jangan-jangan kita ini adalah orang yang bengal di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memerlukan hardikan yang sangat keras untuk menarik daripada perhatian kita supaya berbalik kepada Dia. Jangan sampai kita ini memiliki mental seperti seorang pencemooh yang sudah ada hardikan tetapi tidak mau mendengarkan. Nah, ayat 2 dan 3 bicara tentang berkaitan dengan perkataan, gitu ya. Dari buah mulutnya orang makan yang baik, tetapi nafsu pengkhianat melawan kelaliman. Siapa jaga mulut memelihara nyawa. Ya. Jadi dua ayat ini berbicara tentang bahaya lidah. Kalau di dalam perjanjian baru itu tercantum atau tertulis dalam kitab Yakobus. Bagi Anda yang pengen atau sedang bergumul di dalam dosa karena lidah, atau pengen mengetahui dosa tentang lidah, maka bacalah kitab Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga kalau nggak salah ya. Yakobus cuma 4 pasal doang kok ya. Terus 5 ya. Ada berapa banyak orang selebgram atau YouTuber yang minta maaf di depan umum gara-gara keselio lidah? Sangat banyak bukan? Nah, ini menggambarkan betapa lidah itu sangat sulit untuk diatur. Jadi bahaya dan hati-hatilah dalam menggunakan lidah. Ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara, apa hubungan keinginan dan kelimpahan? Hanya ingin saja tidak akan mendapatkan kelimpahan. Ini penting, hubungannya kayak gini ya. Jadi ada banyak orang kayak Doraemon, aku ingin begini, kamu ingin begitu, misalnya kayak gitu ya. Ingin ini itu banyak sekali. Nah, tapi yang ada cuma keinginan tok. Hati orang rajin. Nah, hati orang rajin ini yang diberi kelimpahan. Nah, berarti di sini kita lihat ya. Ada suatu jeda antara keinginan dan kelimpahan yang harus dijembatani. Apakah yang menjadi jembatan antara keinginan dan kelimpahan? Jembatannya itu bernama kemauan untuk berusaha terus-menerus dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Ini adalah ciri khas apa? Orang rajin. Itu sebabnya kenapa kok orang rajin diberi kelimpahan. Tidak ada cerita nih, males, terus mari itu diberi kelimpahan. Tidak ada. Ya. Oke, ayat 5. Orang benar benci kepada dusta. Tetapi orang fasik memalukan dan memperburuk diri. Ada berapa banyak orang yang mempermalukan diri sendiri ya. Sekalipun itu harus dilakukan dengan berbohong. Jadi sudah salah, tetapi mungkin di media sosial atau di
hadapan wartawan itu masih mengelak saja gitu ya. Jadi misalkan gini ya, suatu pelatih sepak bola misalkan, sudah tahu timnya ini kurang mampu untuk berbuat banyak gitu ya. Terus kemudian yang ada adalah menyalahkan lapangan lah, menyalahkan kepemimpinan wasit lah, kemudian menyalahkan daripada apa itu namanya cuaca mungkin. Jadi apapun yang bisa disalahkan, rumput disalahkan, cuaca disalahkan, wasit disalahkan, fasilitas stadion disalahkan, pokoknya semua disalahkan asal bukan dirinya sendiri. Padahal yang jadi masalah adalah strateginya, taktiknya bermain bola itu masalah. Gitu loh. Jadi ada berapa banyak orang yang menipu dirinya sendiri. Mempermalukan dirinya sendiri. Jadi kesalahan yang dilapisi dengan kebohongan akan menghasilkan rasa malu yang berkelanjutan. Diulangi sekali lagi ya. Kesalahan yang dilapisi dengan kebohongan akan menghasilkan rasa malu yang berkelanjutan. Oke? Nah, ini hubungan antara firman Tuhan dan kesalehan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Nah, dari sini kita lihat ya, memiliki prinsip dalam hal ini, memiliki hidup yang berpegang pada firman Tuhan, itu sangat penting. Karena seringkali orang tuh nguber keuntungan, tetapi justru akibatnya merugikan orang lain. Tidak setiap transaksi itu simbiosis mutualisme ya. Bahkan terjadi adalah parasitisme. Salah satu pihak itu rugi. Nah, seringkali orang itu pengen dirinya itu kelihatannya untung, sukses, bahagia, tapi dengan cara merugikan orang lain. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh ini kayak gini nih ya. Jadi jangan sampai hanya untuk kepentingan diri sendiri itu merugikan orang lain. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Firman Tuhan selalu menjaga seseorang supaya jalannya tidak serong ke kiri atau ke kanan. Jadi paling gampang, paling sederhana gini lah. Seringkali kita misalkan parkir mobil lah. Parkir mobil itu kan sudah ada slotnya tuh ya, slotnya. Terus kemudian ada orang yang mungkin parkir seenaknya sendiri. Sehingga slot parkir yang seharusnya bisa 2 mobil hanya untuk 1 mobil. Gara-gara parkirnya ngawur. Nah, kayak gini itu kan apa ya? Dirinya untung, tidak perlu susah-susah parkir karena tempatnya lebar, tetapi merugikan orang lain yang mau parkir. Apalagi misalkan saat itu kondisinya lagi sempit atau lagi apa namanya, memang nggak ada tempat parkir. Sudah tahu gitu, tapi modelnya cara parkir seperti itu. Jadi ini adalah merugikan kepentingan orang lain. Nah, ini tidak boleh. 7 dan 8 ya. Ada orang yang berlagak kaya, tapi tidak mempunyai apa-apa. Ada yang pura-pura miskin, tapi hartanya banyak. Jadi ceritanya ada seorang yang suka pamer harta ya. Contohnya dari namanya David Mota. David Mota ini adalah rapper Portugis. Nah, gambarnya kayak gini ya. Jadi dia itu suka memamerkan uang. Kemudian yang terjadi adalah dia itu diculik. Terus kemudian 2 bulan tuh tidak balik-balik. Ternyata mayatnya diketemukan di hutan. Sudah jadi mayat. Padahal orang ini ketika diselidiki juga tidak benar-benar kaya sungguhan. Jadi ini sesuai dengan firman Tuhan ya. Ada yang berlagak kaya tapi tidak mempunyai apa-apa. Tapi coba perhatikan ada seorang yang bernama Charlie Ergen. Charlie Ergen ini adalah pendiri Dish Network yang merupakan salah satu penyediaan layanan televisi di Amerika Serikat. Hidupnya tetap sederhana. Makan siang itu selalu bawa bekal dari rumah. Meskipun dia bisa membeli makan siang di restoran mahal. Jangankan makan siang di restoran mahal, beli restorannya aja bisa kok. Tapi dia tuh bungkus sandwich, terus berbekal sebuah botol Gatorade sebelum berangkat kerja. Nah, kesederhanaan Ergen tidak sampai di situ. Bahkan dia pernah berbagi kamar hotel dengan rekan kerjanya saat pergi dinas. Padahal
Mungkin dia beli hotelnya itu bisa mungkin. Tapi itu tidak dilakukan gitu loh. Mau tahu kekayaannya berapa? 11,6 miliar US dollar. Kekayaan bersih tahun 2021. Kalau kurs 1 dolar itu 14.500 rupiah, maka kekayaan Charlie Ergen itu adalah 168,2 triliun rupiah. Tapi orang yang seperti ini, makan siangnya tetap mempunyai bekal. Itu ya, bawa bekal dari rumah. Sederhana kan? Luar biasa ya. Jadi ini orang yang patut dicontoh. Punya kerendahan hati yang luar biasa. Oke? Sekarang lanjut, pelita yang tak pernah terang. Jadi, terang orang benar itu bercahaya. Bercahaya ya, bukan menyilaukan loh ya. Orang benar itu dengan sendirinya akan tampil berbeda. Tanpa orang tersebut berusaha mati-matian untuk tampil beda. Ngerti ya maksudnya? Contoh, misalnya Mother Teresa. Dia adalah orang yang penuh dengan belas kasihan, meneladani Kristus. Tanpa usaha dia untuk berfokus memperkenalkan diri sendiri lah, endorse lah, apa, enggak ada kayak gitu-gitu. Tapi siapa yang enggak kenal nama Mother Teresa? Dia memang beda banget dengan orang biasa. Bahkan ada orang-orang kusta, orang-orang yang misalkan kayak bayi atau apa dibuang di parit, sama dia digendong loh. Terus itu dirawat. Jadi orang ini memang orang yang memiliki terang yang bercahaya. Gitu loh ya. Nah ini ayat 10 ngomong gini ya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Saudara, ada berapa banyak orang yang ingin sombong, memperlihatkan daripada keunggulan dirinya. Nah orang sombong tuh seringkali pengen tonjol, dirinya menonjol. Tetapi sering buat ribut orang lain. Nah ini yang repot. Contoh misalkan dalam suatu pertemuan. Karena pengen menonjol dan tidak pengen disalahkan, namanya pengen menonjol kok. Maka yang terjadi adalah nyalakan orang lain. Atau rekan kerjanya disalah-salahkan. Nah ini repot. Jadi ada orang yang seperti ini ya. Mengemukakan fakta yang tidak benar. Sehingga ada pihak yang dirugikan. Nah kalau seperti ini adalah pelita yang tidak pernah terang. Alias pelita orang fasik padam. Itulah maksud daripada ayat ke-9. Sedangkan pelita orang fasik itu padam. Nah ini harta dan keinginan manusia. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi di sini pelajaran yang paling berharga apa? Ada suatu ketekunan. Ini poin pentingnya. Banyak orang pengen cepat kaya. Jalan pintasnya dengan judi. Tapi uang hasil judi tetap hilang juga akhirnya. Wong senengannya berjudi kok. Nah, keinginan yang terpenuhi adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara perlu membaca Yohanes pasal yang 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ada syaratnya apa? Kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Lah kira-kira berjudi itu tinggal di dalam firman atau tinggal di luar firman ya? Saudara bisa jawab sendiri kan? Jadi, jangan heran kalau ada orang-orang yang pengen cepat kaya, malah menjadi cepat jatuh miskin. Gara-gara keinginannya yang menyesatkan itu. Gitu ya. Oke, jangan pernah ngabaikan firman. Siapa ngeremehkan firman, dia menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Saudara, jika seorang itu melanggar firman Tuhan, orang tersebut adalah orang yang berdosa. Namanya melanggar firman Tuhan kok. Pasti ya disebut orang berdosa. Orang yang berdosa itu upahnya adalah maut. Perhatikan Roma 6 pasal 6 ayat yang ke-23. Dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, melalui ayat yang ke-13 ini, jangan pernah engkau mengabaikan firman Tuhan. Jika selama ini engkau meremehkan firman Tuhan, seringkali
menilai orang yang ngomong firman Tuhan, sok suci lu gak bisa ngelakuin aja ngomongi orang lain. Saudara, memang orang yang menyampaikan firman, namanya orang ya, yang menyampaikan firman, itu berdosa. Tetapi firmannya sendiri, itu adalah firman yang tidak pernah salah, yang tanpa dosa, firman yang luar biasa, yang mampu menegur, yang mampu mendidik dalam kebenaran, yang menyatakan segala kesalahan keberdosaanmu, dan memberikan solusi terhadap jalan keluar permasalahanmu. Jalan keluarnya apa? Percaya pada Yesus, ada hidup kekal. Jadi kalau Anda selama ini menjauh daripada Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, hidup di luar Tuhan, kembalilah, percaya Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Nah ini pendidikan dan masa depan, hubungannya apa? Gini ya, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Kenapa kok seperti ini ya? Ada seorang yang saya pernah tahu gini ya. Kalau saya di kuliahan, itu kan ada mata pelajaran matematika 1 atau apa ya. Pokoknya ada mata pelajaran integral ya. Nah, ketika seseorang ini nggak bisa integral, maka yang terjadi adalah dia nggak bisa ngambil mata kuliah statistik 1. Ketika statistik 1-nya itu tidak lolos, maka yang kemudian dia tidak bisa mengambil mata kuliah yang lain. Dan itu rentetan terus-menerus gitu ya. Akibatnya, ketika orang ini tidak bisa menguasai integral, maka yang terjadi adalah dia terlambat selama 1 semester terus. Nah, yang terjadi adalah, kalau misalkan ketika orang ini tanyai, orang ini berkata, saya menyesal, karena pada waktu SMA, saya ini bermain-main. Pada waktu pelajaran integral saya banyak cicat, guyonan sama teman apa, saya tidak memperhatikan sama sekali. Maka hasilnya mungkin dia tidak merasakan saat itu. Tetapi begitu kuliah, ketika dia dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, maka yang terjadi adalah apa? Ada suatu prasyarat yang dia tidak bisa lalui, gitu ya. Jadi yang terjadi adalah ada ketertinggalan yang seharusnya tidak terjadi kalau dia belajar dengan baik. Nah ini ya, berarti orang yang mengabaikan didikan itu akan menerima akibatnya. Dan akibatnya itu tidak main-main, bisa membuat orang itu bisa tertinggal 1-2 semester. Dalam hal ini waktu kuliah, gitu ya. Orang yang mengindahkan teguran adalah orang yang rendah hati. Kenapa demikian? Karena orang itu hidupnya siap dikoreksi. Orang yang hatinya atau hidupnya itu tidak siap dikoreksi, artinya orang itu sangat sombong. Apalagi kalau orang yang memberikan teguran adalah orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Nah, ini orang-orang ini harus didengarkan dengan baik. Kekayaan dan kebahagiaan, hubungannya apa? Gini ya, orang berdosa dikejar malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Saudara, kebahagiaan yang sejati itu apa? Ketika kita diberi penilaian oleh Tuhan seperti hamba yang mengembangkan 5 talenta dan 2 talenta. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Saudara perhatikan ya, Matius 25 ayat 21 dikatakan gini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia terhadap perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah apa? Dalam apa? Kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, suatu kebahagiaan itu bukan karena kita tuh memiliki banyak harta, bukan. Tetapi dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang seperti apa? Apakah selama ini saudara sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Atau selama ini Anda menjauhi pekerjaan Tuhan? Atau memang Anda banyak alasan, terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk Tuhan? Atau seperti apa? Jadi apa yang sebenarnya kita wariskan pada generasi kita? Ketidakpedulian kita kah? Atau
teladan hidup kita mengikut Tuhan dengan baik dan benar. Sesuatu yang sangat dibanggakan oleh orang dunia, ternyata tidak memiliki nilai yang kekal. Maksudnya apa? Ya ini ya, kekayaan orang berdosa, orang dunia ya, disimpan bagi apa? Bagi orang benar. Dia tidak menikmati. Yang nikmati adalah orang yang benar. Oke? Nah ini terakhir 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Seringkali gambaran orang tua yang sayang pada anaknya adalah orang tua yang tak pernah memarahi anaknya. Ini salah. Justru orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang benci anaknya. Secara tidak sadar tentunya. Kesabarannya itu justru akan membawa kehancuran kepada si anak. Ya, jadi sama seperti Tuhan yang selalu mengajar kita dan mendisiplin kita pada waktunya. Bukan karena Tuhan jahat, bukan. Justru karena dia tahu apa yang terbaik. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kita merasakan rasa sakit. Memberikan sensor saraf rasa sakit. Terus apa tujuannya manusia itu bisa merasakan rasa sakit, penderitaan? Tujuannya adalah untuk menghindarkan manusia pada kehancuran yang lebih parah. Kok bisa? Paling gampang gini. Ada panci pewanas. Saudara pegang panci itu, secara refleks tangan Anda pasti akan menjauh. Karena apa? Karena Anda ada sensor, ada syaraf yang mensensorkan kepada otak dan mengatakan, ini panas, ini bahaya. Maka segerakan jauhkan tanganmu dari panci yang panas itu. Kalau misalkan Anda tidak bisa merasakan sakit, yang terjadi adalah apa? Anda tetap saja menaruh tangan Anda pada panci. Dan yang terjadi adalah tanpa Anda sadari, anggap saja Anda tidak mempunyai sensor rasa sakit, maka tangan Anda akan melepuh dan lebih hancur. Jadi sensor rasa sakit, bisa merasakan rasa sakit, itu mencegah kita pada kehancuran yang lebih parah. Jadi apa tujuan daripada orang tua pakai tongkat? Bukan karena orang tua itu benci pada anaknya, bukan. Tapi mencegah anak itu supaya mengalami kehancuran yang lebih parah. Supaya tidak terjadi kehancuran itu. Karena itu perlu tongkat. Karena kalau nggak dimarahi, malah hidup anak itu yang malah hancur. Demikian pula hidup kita di tangan Tuhan. Terkadang Tuhan mengajar kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.